Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Priani dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, kelas Biologi B angkatan 2018 dengan NIM H0318328. Baik, demi memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya mengenai suksesi sekunder dengan judul Jurnal Perubahan Komunitas Gulma dalam Suksesi Sekunder pada Area Persawahan dengan Genangan Air yang Berbeda. Komunitas adalah kelompok organisme yang terdiri atas sejumlah jenis yang berbeda-beda secara bersama-sama mempunyai habitat atau area yang sama dan terjadi interaksi melalui hubungan trofik dan spatial. Komunitas juga diartikan sebagai kumpulan populasi pada suatu area. Suksesi sekunder adalah distribusi kronologis organisme pada suatu area sebagai akibat aktivitas agrikultural atau aktivitas manusia lainnya, atau karena terjadinya kerusakan komunitas sebelumnya. Menurut Barbour, suksesi sekunder adalah invasi tumbuhan pada lahan yang sebelumnya telah terdapat vegetasi, di mana vegetasi yang ada sebelumnya mengalami kerusakan karena faktor alam atau karena manusia. Vegetasi pada area persawahan, terutama gulma, selalu mengalami kerusakan secara periodik karena pengolahan tanah atau karena pengendalian, namun gulma selalu muncul pada area persawahan tersebut. Pemunculan gulma pada area persawahan dapat dikategorikan sebagai suksesi sekunder. Komunitasnya dapat berubah secara progresif atau retrogresif. Disebut progresif jika komunitas berubah menjadi lebih kompleks dan biomasa menjadi lebih besar. Disebut retrogresif apabila perubahan menuju ke arah yang sederhana, kemudian komunitas terjadi menjadi lebih jelek dan spesies menjadi sedikit. Suksesi sekunder dapat didokumentasikan dengan cara mengadakan observasi ulang pada area yang sama beberapa kali. Berdasarkan level genangannya, frekuensi genangan dan tinggi genangan persawahan dibedakan menjadi sawah basah atau sawah oncoran, kemudian sawah kering atau sawah tada hujan, dan sawah dengan kondisi genangan sedang, yaitu kondisi genangan antara basah dan kering. Kemudian faktor genangan, frekuensi genangan, dan tinggi genangan dan kedalaman lapisan tanah berpengaruh langsung dan merupakan faktor penentu terjadinya perubahan komposisi komunitas gulma pada sawah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perubahan komposisi komunitas gulma, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan saat yang tepat untuk mengendalikannya. Penelitian dilakukan dengan metode kuadrat pada 3 tegangan atau stand yang masing-masing mewakili sawah basah, sawah sedang, dan sawah kering. Kemudian area penelitian merupakan lahan persawahan di wilayah Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan letak geografis 0,6 derajat sampai 59 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai 23 derajat lintang timur. Merupakan daerah cekungan pada ketinggian antara 180 meter dan 250 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, subjek penelitian berupa komunitas gulma dari 3 tegakan atau stand, asosiasi individu yang merupakan bagian kecil vegetasi di alam, atau contoh konkret komunitas masing-masing dalam plot berukuran 100 meter yang mewakili sawah basah, sawah kering, dan sawah sedang. Kemudian alat yang digunakan pada penelitian tersebut adalah bingkai atau frame kuadrat berbentuk lingkaran dengan ukuran 1 meter sebanyak 45 buah. Kemudian ada roll meter, pisau gunting,
Kemudian altimeter, kamera, dan perlengkapan lainnya seperti patok bambu, bor tusuk, dan alat-alat pertanian. Kemudian prosedur penelitian. 3 plot yang masing-masing berukuran 100 meter dipilih secara seleksi berdasarkan level genangannya. Tanah diolah kemudian dibiarkan tanpa ditanami padi. Pengairannya dilakukan sebagai pengairan sawah yang ditanami padi di sekitarnya. Setiap plot diberi pagar bambu dan kedalamannya ditempatkan bingkai kuadrat berbentuk lingkaran berukuran 1 meter sebanyak 15 buah secara acak dan diberi nomor agar tidak bergeser bingkai di lahan dengan patok-patok kecil tersebut dari bambu. Kemudian observasi dan interpretasi data. Observasi dilakukan setiap 2 kali seminggu dengan menghitung densitas spesies. Data dicatat pada lembar data yang tersedia sesuai dengan nomor kuadrat pada setiap tegakan. Observasi dilakukan sampai minggu ke-12 atau selama satu periode musim tanam. Hasil penelitian pada 3 tegakan yang diobservasi selama 12 minggu diperoleh informasi bahwa komunitas gulma secara umum berubah menurut pola progresif dan mencapai klimaks pada minggu ke-10, kecuali komunitas pada sawah kering. Namun jika ditinjau dari perkembangan populasinya ada beberapa pola perubahan, yaitu pola progresif, retrogresif, dan fluktuatif. Kekayaan jenis spesies. Dari 3 tegakan terdapat perbedaan. Pada plot basah terdapat 20 jenis, pada plot sedang terdapat 29 jenis, dan pada plot kering 38 jenis. Kemerataan jenis pada setiap tegakan juga berbeda, sehingga indeks diversitas dan PIE dari 3 tegakan berbeda. Indeks diversitas dan PIE paling tinggi terdapat pada plot sedang atau pada persawahan sedang. Sekian analisis saya mengenai jurnal suksesi sekunder. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.